Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Kami juga Bapak Ibu selalu berdoa bagi Anda yang saat ini sedang sakit dan juga menjalani isolasi mandiri oleh karena COVID-19. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kita, Bapak Ibu dan keluarga diberikan kesehatan. Sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 10. Beginilah bunyinya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dalam bahasa Batak, masipat ture-turean mahamu ganuk marguru tu asia sina jinalona, songan aka juara bagas naburju di ragam-ragaman ni asia sinik de Batak. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Karunia, talenta, di dalam bahasa Yunani dikatakan karisma, yang dapat diartikan kemampuan rohani yang telah dianugerahkan oleh Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang yang beriman dan orang-orang percaya melalui karya Roh Kudus. Sehingga setiap orang percaya tanpa terkecuali menerima, mendapatkan karunia dari Tuhan kita. Karena itu tidak ada alasan bagi semua orang yang percaya untuk tidak mau melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi seringkali kita merasa tidak pantas, tidak layak, tidak mampu, tidak bisa, tidak dapat melayani. Yang sebenarnya apa yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 7, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sama seperti tubuh jasmani kita terdiri dari banyaknya anggota, demikian juga anggota-anggota tubuh Kristus berfungsi dalam panggilan dan karunia yang sudah pasti berbeda-beda. Tuhan telah memberikan satu tujuan dan fungsi bagi kita, dan setiap bagian itu penting. Tidak ada bagian yang dapat memisahkan dirinya dari yang lain. Oleh sebab itu, kita telah diberikan karunia atau kemampuan oleh Tuhan, maka apapun bentuknya, baik dalam pelayanan yang kita kerjakan, baik itu di dalam menyampaikan firman, bekerja, belajar, apapun itu yang kita lakukan dalam kehidupan harus dengan karunia itu. Bukan dengan kekuatan dan kuasa atau dengan kepintaran diri kita sendiri. Apabila kita melayani untuk karunia Tuhan, maka saudara-saudari, kita tidak bisa beralasan. Kita tidak bisa mengatakan tidak layak, tidak mampu, dan lain sebagainya. Tetapi karunia, kemampuan yang diberikannya kepada kita harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan keyakinan. Karena yakinlah apapun juga yang kamu perbuat kepada sesamamu, jika itu kita perbuat, jika itu kita lakukan seperti kepada Tuhan, maka itu akan menjadi berkat kepada Tuhan. Karunia
atau kuasa atau kemampuan adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk memenuhi panggilan Tuhan atas diri kita dan kehidupan kita masing-masing. Gereja tidak akan berdiri teguh tanpa karunia-karunia, tanpa kemampuan-kemampuan. Karunia di dalam kehidupan pelayanan gereja harus benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diberikan dan diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, baik kita sebagai pegawai, karyawan swasta, pelajar, wirausaha, dimanapun kita, yakinilah karunia yang ada pada kita adalah anugerah semata-mata dari Tuhan, bukan milik kita. Kita adalah hanya pengurusnya yang melakukannya. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Itulah yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat 8b. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.